Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ini adalah majelis yang ketiga dari pembahasan manzumah al-lamiyah yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan kita masih membahas tentang perkataan Nadhim yang kelima, wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-karimu al-munzil. Dan telah kita terangkan bahwa ada sebagian nuskha yang menukil manzumah ini menyebutkan bahwa al-qadimu, bahwa Al-Quran Al-Karim itu qadim. Dan ini penukilan yang tidak masyhur yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau dinisbatkan kepada manzumah al-lamiyah. Kalau seandainya penukilan ini benar, maka dipastikan manzumah al-lamiyah bukan milik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun yang masyhur yang dinukil dari manzumah al-lamiyah fa huwa al-karim, bukan al-qadim. Sebab menyifati Al-Quran Al-Karim dengan sifat Al-Qadim itu termasuk perkara yang bid'ah. Mengapa demikian? Permasalahan Al-Quran Al-Karim itu kembali kepada masalah kalam Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifatul kalam. Allah Azza wa Jalla berbicara. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan bahwa sifat al-kalam adalah sifat yang thabit bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan sifatul kalam bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu berkaitan dengan sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-kalam sebagaimana sifat-sifat yang lainnya dari sifat dzatiyah. Sifat ilmu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifat as-sama', sifat al-basar. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, Maha melihat, dan sifat-sifat dzatiyah yang lain. Sebagaimana sifat al-kalam berbicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga termasuk sifat fi'liyah. Yang dimaksud sifat fi'liyah yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Fa inna Allah Tabaraka wa Ta'ala yatakallamu mata syaa wa idza syaa. Allah Azza wa Jalla berbicara kapan Allah Azza wa Jalla kehendaki, dan apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki. Oleh karena itu, apa yang
yang didengarkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau berada di sebuah lembah, lalu kemudian Allah Taala berfirman kepadanya, berdialog dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Walamma jaa limiqatina fakallamahu rabbuhu, maka Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Musa alaihissalam. Wa kallama Allah Musa taklima. Jadi sifatul kalam adalah sifat yang thabitah bagi Allah. Allah Azza wa Jalla berbicara kepada siapa saja, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan suara yang didengarkan, dengan huruf. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang didengarkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam itu adalah firman Allah, itu adalah kalam Allah, bukan yang lain dari makhluknya. Bukan suara Jibril, bukan suara makhluk yang diciptakan oleh Allah di udara atau di pohon, bukan. Apa yang didengarkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya itu adalah firman Allah, itu adalah kalam Allah. Termasuk Al-Quran Al-Karim yang diwahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kalam Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin, dan seterusnya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, seluruhnya adalah kalam Allah. Dan kalam Allah adalah merupakan bagian dari sifat Allah. Dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan makhluk. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan Al-Qur'anu kalamullah wa ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah Azza wa Jalla. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepada, berikan perlindungan hingga dia mendengarkan kalam Allah. Ketika seorang membaca Al-Quran Al-Karim, dia membaca firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang antum dengarkan? As-sawtu sawtul qari wal kalamu kalamu al-bari. Suara yang membaca makhluk. Tapi apa yang didengarkan ketika seorang melantunkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kalam Allah. Dan itu bukan makhluk. Tinta makhluk, namun yang ditulis dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kalam Allah, bukan makhluk. Nah, ada sebagian dari kalangan ahlul bid'ah, yaitu mereka dari kalangan Al-Kullabiyah, Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah, mereka juga menetapkan sifat al-kalam bagi Allah. Mereka mengatakan Allah memiliki sifat al-kalam. Allah memiliki sifat berbicara. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzalika as-sam'u wal basar. Jadi mereka menetapkan Allah juga memiliki sifat al-kalam. Namun apa kata mereka? Mereka mengatakan sifat al-kalam bagi Allah qadim.
Qadim itu lawan dari jadid. Qadim itu sesuatu yang tidak bisa diperbaharui. Yani sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala tidak berkaitan dengan kehendak Allah Jalla wa ala. Bandingkan antara keyakinan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla dengan kemahakuasaannya, dengan kesempurnaannya, Allah berbicara kapan saja Allah menghendaki. Mereka mengatakan tidak. Kalam Allah itu qadim. Ya. Jadi tidak bisa diperbaharui. Alasannya kalau diperbaharui makhluk. Kemudian kata mereka, kalam Allah itu adalah kalam nafsi yang ada pada diri Allah, yang ada pada diri Allah, tidak keluar dari Allah Jalla wa ala. Sehingga mereka mengatakan bahwa kalam Allah itu tanpa huruf, tanpa suara, ada pada diri Allah. Lah terus gimana Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Al-Wadi lalu mendengarkan suara? Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakallamahu rabbuh wa kallama Allah Musa taklima." Dan ayat-ayat yang lain yang jelas sekali menunjukkan bahwa yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, "Inni ana Allah Rabbul alamin. Inni ana Allah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi mereka mengatakan bahwa firman Allah itu adalah sesuatu yang sifatnya nafsi, ada pada diri Allah, tidak ada huruf, tidak ada suara. Lalu gimana dengan suara yang didengarkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Kata mereka, itu bukan suara Allah. Namun sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Apakah dilemparkan ke pohon atau dilemparkan ke udara, lalu kemudian itulah yang berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah, seakan-akan Allah Azza wa Jalla tidak mampu berbicara sehingga membutuhkan ada jubirnya, ada juru bicaranya. Sebab kalam Allah adalah sesuatu yang nafsi, tidak ada suaranya. Sehingga apa yang didengarkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari suara bukan suara Allah. Itu hanya merupakan sesuatu yang diciptakan untuk mengungkapkan apa yang datang dari Allah. Ibarah kalamillah, ungkapan dari firman Allah, atau hikayah kalamillah, menghikayatkan dari firman Allah, tapi bukan suara Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dibangun di atas akidah ini permasalahan panjang sekali. Dibangun di atas akidah ini, maka mereka mengatakan Al-Quran ibaratun an kalamillah atau hikayatun an kalamillah. Ini perbedaan ta'bir dari Al-Kullabiyah, Al-Syafi'ah, Al-Maturidiyah. Al-Kullabiyah mengatakan itu ungkapan, ibarat dari firman Allah, tapi bukan firman Allah. Al-Asy'ariyah juga mengatakan demikian. Hikayat Al-Quran itu hikayatun an kalamillah, hikayat dari firman Allah, berarti bukan firman Allah. Kalau kelompok Mu'tazilah dengan tegas mereka mengingkari. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai urusan. Akan tetapi Al-Asy'ariyah, Al-Kullabiyah mereka mengatakan
itu adalah ungkapan. Jadi cuma ungkapan dari firman Allah. Berarti bukan firman Allah. Berarti bukan kalam Allah. Maka dari sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah penyebutan bahwa Al-Quran itu qadim atau kalam Allah itu qadim, sesuatu yang melekat pada diri Allah yang tidak bisa diperbaharui. Ini adalah pemahaman bid'ah. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam banyak kitab beliau. Di antaranya disebutkan dalam Al-Fatawa, kata beliau, wa muttafiquna ala anna kalam Allah qa'imun bidzatihi. Dan mereka sepakat, para ulama sunnah menyatakan bahwa kalam Allah itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, tegak bersama dengan zat Allah Azza wa Jalla. Wa kana a'immatus sunnah, dan para imam-imam sunnah seperti Al-Imam Ahmad dan yang semisalnya, Al-Imam Al-Bukhari dan yang semisalnya, Daud dan yang semisalnya, Ibnu Mubarak dan yang semisalnya, Ibnu Khuzaimah, Utsman bin Sa'id ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah dan selain mereka, muttafiqina ala anna Allah yatakallamu bimasyiatihi wa qudratihi. Mereka seluruhnya sepakat menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai kehendaknya dan sesuai kemahakuasaannya. Wa lam yaqul ahadun minhum anna al-Qur'ana qadim. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama salaf mengatakan Al-Qur'an itu qadim. Jadi difahami apa maksud qadim? Bukan sesuatu yang bisa diperbaharui. Nah, mereka mengatakan Al-Quran itu qadim. Adapun yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, disampaikan kepada Jibril alaihissalam, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ibarat ungkapan dari firman Allah, bukan firman Allah. Wa awwalu man syuhira anhu annahu qala dzalika huwa Ibnu Kullab, dan yang paling pertama yang masyhur penukilan darinya yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu qadim adalah Ibnu Kullab, Abdullah bin Sa'id Kullab, pendiri pemahaman Al-Kullabiyah. Wa kana Imam Ahmad yuhadziru min Al-Kullabiyyah, dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya pemahaman Al-Kullabiyah. Wa amara bihajar Al-Harith Al-Muhasibi likaunihi kana minhu, dan beliau memerintahkan untuk menghajar, memboikot Al-Harith Al-Muhasibi karena dia termasuk dari kalangan Al-Kullabiyah. Ada yang mengatakan bahwa Al-Harith Al-Muhasibi rujuk dari pernyataannya tersebut, dari mengikuti mazhab Al-Kullabiyah, dan pada akhirnya beliau pun berpendapat innallaha yatakallamu bisawt, bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara. Apa yang didengarkan oleh Musa alaihissalam itu adalah suara Allah. Tidak mungkin Jibril mengatakan ini Allah, sesungguhnya aku Allah, atau makhluk yang lain mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak mungkin. Yang mengucapkannya adalah Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang berikutnya berkata Nabi rahimahullah, wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wa la ata'awwal. Wa aqulu, sama seperti sebelumnya, aqulu ay a'taqidu, aku mengucapkan dengan keyakinan, aku meyakini. Qala Allah jalla jalaluhu, Allah Azza wa Jalla berfirman, qala Allah jalla jalaluhu ay 'azima jalaluhu, yang mulia, yang agung, yang maha
sempurna. Wal Mustafa, dan Al Mustafa, orang pilihan. Al Mustafa maknanya Al Mukhtar, Al Mujtaba, orang yang dipilih. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Azza wa Jalla yang memilih dari kalangan malaikat, ada rasul, dan dari kalangan manusia. Wal Mustafa Al-Hadi, Al-Hadi yang memberi hidayah. Sudah kita terangkan dua makna hidayah. Yang dimaksud hidayah dalam ucapan An-Nazim di sini adalah hidayatu al-irsyad, ad-dalalah. Hidayah yang bermakna bimbingan, mengarahkan. Itu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkeyakinan Allah Azza wa Jalla berfirman dan bersabda Al-Mustafa Al-Hadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ata'awwal, dan aku tidak mentakwil. Baik, ini itu berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami sifat-sifat Allah, mereka mengembalikan kepada kitab Allah, kepada qala Allah Jalla Jalaluhu, dan mereka juga mengembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala atawwal, dan aku tidak mentakwil, melakukan perubahan dari maknanya. Apa yang disebutkan oleh Allah tentang sifat-sifatnya dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah, maka aku mengimaninya sebagaimana datangnya dan aku tidak mentakwil. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam mengimani sifat Allah merupakan perkara tauqifiyah, kembali kepada nas. Apabila ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa taala, maka kita menetapkan. Apabila ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita menetapkan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifatnya, sifatul rahmah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Maha luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menetapkan bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala memiliki sifat rahmat. Sifat Allah yang maha sempurna, tidak ada kekurangannya. Wa huwa as-sami'u al-basir. Allah Azza wa Jalla maha mendengar, maha melihat. Berarti Allah Tabaraka wa ta'ala memiliki sifat mendengar dan melihat. Maka kita menetapkan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang mencegahmu untuk sujud terhadap seorang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang dirinya bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala memiliki dua tangan. Maka kita menetapkan bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah Azza wa Jalla terbentang. Allah Tabaraka wa ta'ala memberi nafkah kepada siapa yang Allah kehendaki.
kita mengatakan Allah memiliki dua tangan. Dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat al-dhahik, Allah azza wa jalla tertawa, tentang sifat malu bagi Allah, innallaha hayyun karimun. Kita menetapkan Allah azza wa jalla memiliki sifat malu yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Ahlus Sunnah. Mereka tidak melampaui Al-Quran dan hadis. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, la yusafu Allah illa bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la natajawazul Quran was sunnah. Allah tidak disifati kecuali apa yang Allah sifati dengannya, yang Allah sebutkan tentang dirinya, atau apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah. La natajawazul Quran was sunnah. Kami tidak melampaui Al-Quran was sunnah. Kami tidak melampaui Al-Quran was sunnah. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itulah yang jadi pegangan kami. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa tariqatu salafil ummah wa a'immatiha annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Dan metode pendahulu umat ini dan para imamnya, mereka menyifati Allah berdasarkan apa yang Allah sifati dirinya dan apa yang disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah tanpa tahrif. Jadi yang dimaksud oleh An-Nadhim wala atawawwal wala ata'awwal, aku tidak mentawil, maksudnya tahrif. Aku tidak berubah dari maknanya yang sahih yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Tidak merubah lafaznya atau merubah maknanya, dan tidak mentaktil, tidak mengingkarinya atau menafikannya, dan tidak mentakif, tidak membagaimanakan bagaimana sifat Allah, bagaimana tangan Allah. Dan Ahlus Sunnah tidak jauh dari pertanyaan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh tamthil, tidak menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Walillahi al-mathalul a'la. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menetapkan semua apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, namun mereka tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itsbat bila tanfid wa tanzihun bila ta'til. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Mereka menetapkan, namun mereka tidak menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, dan mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala, namun bukan dengan cara mentakfir, mengingkari atau menafikan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi prinsip mereka kembali kepada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Mengapa Ahlus Sunnah berkeyakinan seperti ini? Karena kita tidak seorang pun pernah melihat Allah, ya kan? Allah Azza wa Jalla termasuk di antara perkara ghaib, kita tidak melihatnya, sehingga kita tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ada penjelasannya dari Allah sendiri. Kenapa? Allah tabaraka wa taala lebih
mengetahui tentang dirinya sendiri daripada selainnya. Jadi tidak mungkin ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala marah lalu kita mengatakan oh Allah tidak marah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang dirinya, menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan dan itu disebutkan oleh Allah, lalu kita mengatakan Allah tidak punya dua tangan. Yang lebih ngerti tentang Allah Subhanahu wa taala siapa? Allah sendiri. Kenapa kalian mengingkari? Ini yang pertama. Yang kedua, yang lebih memahami tentang Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para hambanya, dari kalangan manusia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dibenarkan dan lebih didahulukan daripada ucapan selain manusia. Ketika disebut Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-farah, Allahu afrah bi taubati 'abdihi. Allah itu lebih gembira terhadap taubat seorang hamba. Berarti Allah memiliki sifat al-farah. Allah gembira ketika seorang hamba bertaubat. Masa kita mengatakan wah, Allah tidak punya sifat al-farah? Kamu lebih ngerti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tertawa, lalu kemudian kalian mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat tertawa, nah itu kan berarti ta'til, mengingkari apa yang disebutkan oleh Allah itu sendiri dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah, prinsip ahli sunnah, mereka tidak mentakwil yang bermakna tahrif, merubah sesuatu dari maknanya yang sahih. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan bahasa Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab, sehingga makna-makna yang disebutkan oleh Allah jelas dalam bahasa Arab. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Azza wa Jalla di atas arsy beristiwa. Makna istiwa di dalam bahasa Arab jelas. Al-ulu wal irtifa' menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Lah mereka memalingkan makna yang ditetapkan dalam bahasa Arab pada makna yang lain. Istawa dengan makna istaula, ini tidak dikenal dalam bahasa Arab. Istawa dengan makna istaula yang artinya menguasai. Dan pembahasan ini panjang sekali berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyal. Wa jami'u, dan seluruh ayat sifat, ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala umirruha, ya, aku melewatkannya, aku memahaminya haqqan, di atas hakikatnya. Haqqan ay ala haqiqatiha, berdasarkan hakikatnya, tanpa mentawil, tanpa mentahrif. Dan ini juga merupakan prinsip para ulama salaf. Oleh karena itu kata beliau, kama naqala at-tirazul awwal, sebagaimana yang telah dinukil oleh at-tiraz
Yang dimaksud at-tiraz, di antara maknanya at-tiraz itu adalah al-jayyid min kulli syai', yang terbaik dari segala sesuatu. At-tiraz al-awwal, yang awal, maksudnya generasi salaf, generasi pertama pendahulu umat ini. Mereka telah menukil tentang prinsip mereka di dalam memahami seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amirruha kama ja'at bila kaif. Biarkan ayat-ayat tentang sifat itu sebagaimana datangnya, jangan kamu membagaimanakan. Ketika seorang mendengarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran, jangan kamu bagaimana sih pendengaran Allah? Bagaimana sih mata Allah? Bagaimana tertawanya Allah? Jangan. Fahami sebagaimana datang, yang diketahui dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, ketika seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah bertanya tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Azza wa Jalla di atas 'arsy, maka dia bertanya, kaifa istawa? Bagaimana sih istiwanya Allah itu? Bertanya tentang bagaimana. Maka kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu dalam bahasa Arab sudah diketahui maknanya, bukan sesuatu yang tidak difahami. Hati-hati, ada madhab yang sebagian memahami itu madhab Ahlus Sunnah, padahal itu bukan madhab Ahlus Sunnah, yang disebut madhab tafwid al-mufawwidah. Ini bukan madhab Ahlus Sunnah, yaitu mereka mengatakan bahwa ayat-ayat itu ya sudah, biarkan begitu saja, bahkan maknanya pun tidak diketahui. Ini tafwid, maknanya pun tidak diketahui, pokoknya baca aja sudah, serahkan kepada Allah. Maknanya pun serahkan kepada Allah. Tidak. Allah Azza wa Jalla berfirman dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan-ungkapan yang diketahui dalam bahasa Arab dan diketahui oleh orang-orang Arab. Maka pahami itu. Ketika disebut istiwa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa makna istawa? Istiwa ma'lum, diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul, namun bagaimananya kita nggak tahu. Bukan tidak ada ya. Jadi, bukan tidak ada. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kaifiyah, namun kita tidak mengetahui. Allah Azza wa Jalla istiwa, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Ya. Ada kaifiyahnya, namun kita tidak mengetahui. Makanya Imam Malik mengatakan wal kaifu majhul, bukan al kaifu ma'dum. Bagaimananya itu kita nggak tahu. Wal iman bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Beriman kepadanya wajib karena ditetapkan di dalam Al-Qur'an Karim. Bertanya tentang bagaimananya sifat Allah itu adalah perkara bid'ah. Berkata Al-Walid bin Muslim rahimahullah, disebutkan oleh dalam kitab Al-Ulum Al-Ali Al-Ghaffar, kata Al-Walid bin Muslim, aku bertanya kepada Al-Auza'i, kepada Malik bin Anas, kepada Sufyan Ats-Tsauri, kepada Al-Laits bin Sa'ad, anil ahadits allati fiha as-sifat, tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Maka mereka seluruhnya mengatakan amirruha kama ja'at bila tafsir, lewatkan begitu saja sebagaimana datangnya, bila tafsir. Dalam riwayat yang lain, amdhiha kama ja'at bila kaif, jangan kamu bagaimanakan. Tafsir yang menyebabkan seorang menyimpang di dalam memahami zahir nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya mengatakan
ketika menerangkan tentang ayat-ayat sifat, qira'atuha tafsiruha. Qira'atuha tafsiruha. Kamu membaca ayat Allah, itulah penafsirannya. Tidak perlu ditafsirkan macam-macam lagi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi. Allah marah kepadanya. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Allah marah kepadanya. Kamu sekedar membaca wa ghadiba Allahu alaihi, Allah marah. Itulah penafsirannya. Marah dalam bahasa Arab jelas. Tidak usahlah kamu tambah-tambah. Tidak usah kamu merubah-rubah dari maknanya yang zahir di dalam bahasa Arab. Tidak perlu mencari penakwilan yang lain. Kata mereka, oh, marah itu kan menunjukkan darah itu naik dan seterusnya. Masa Allah begitu? Ya. Marah itu menunjukkan darah itu mendidih di dalam diri seorang. Masa ketika dikatakan Allah marah, lah kamu mengatakan Allah seperti itu, darahnya mendidih. Lah siapa yang ngomong demikian? Itu kan paham kamu. Yang anehnya mereka ini terkhusus, ya. Kita nggak usah bicara tentang kaum Mu'tazilah, Jahmiyah. Mereka menafikan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Gentle dengan kesesatannya, berani sesat terang-terangan. Tapi ada sebagian kelompok seperti Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, itu menetapkan sebagian sifat, mengingkari sekian banyak dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan bahwa Allah itu punya sifat al-haya, Allah itu hidup, maha hidup. Allah Azza wa Jalla itu punya sifat as-samad, mendengar, melihat. Ya. Ada yang menetapkan 7, kemudian berkembang jadi sifat 20, wujud kidam bapa dan seterusnya. Nah, yang menjadi syahid ketika mereka mendengarkan tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah, itu selalu ditakwil. Kenapa? Karena kata mereka kalau difahami secara zahir berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Innallaha yuhibbul mu'minin. Allah cinta pada kaum mukminin. Ditakwil mahabbah. Ahlus Sunnah mengatakan Allah memiliki sifatul mahabbah. Selesai. Karena Allah sendiri yang menerangkan tentang dirinya. Mereka mengatakan tidak. Kalau kita menetapkan sifat al-hub, mahabbah, atau sifat al-ghadab, marah bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena marah begitu, itu begini-begini. Lah terus kamu menetapkan sifat al-haya, Allah itu punya sifat hidup kan? Kata mereka, ya punya sifat hidup. Dan berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Manusia punya kehidupan, Allah juga punya kehidupan. Berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata mereka, oh enggak. Kami menetapkan Allah punya sifat hidup, tapi hidupnya Allah tidak sama seperti sifat hidupnya makhluk. Nah, kenapa ketika menyentuh tentang masalah sifat al-haya bagi Allah, kamu mengatakan sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk, tapi dalam sifat-sifat yang lain kalian menafikan, kalian mengingkari, lalu mentakwil, diarahkan kepada makna yang jauh dari makna yang diketahui dalam bahasa Arab. Walhasil, ma'asyarul ikhwan rahimahullah, Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka sepakat dalam prinsip ini. Amirruha kama ja'at bila kayf. Pahami sebagaimana datangnya. Selesai. Itulah penafsirannya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa aruddu uhdataha ila nuqaliha. Wa aruddu, dan aku mengembalikan uhdataha. Uhdah mas'uliyah, tanggung jawab penukilannya itu. Aruddu uhdataha, aku mengembalikan
tanggung jawab penukilan dari nas-nas tersebut ila nuqaliha, kepada para penukilnya, yaitu mereka orang-orang yang terpercaya dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya, dari para perawi yang mereka menukil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh, bahwa yang membawa ilmu ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil, yang thiqah, yang terpercaya, sehingga kita berpegang dengan riwayat-riwayat tersebut. Wa asunuha an kulli ma yutakhayyal, dan aku asun menjaganya, asun ay unazzih, aku menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika memahami sifat-sifat tersebut, maka aku menjaganya, aku menyucikannya, aku membersihkannya, an kulli, dari seluruh ma yutakhayyal, apa yang dikhayalkan, apa yang terdapat dalam fikiran, apa yang terdapat dalam khayalan. Maka bait syair ini untuk menerangkan batilnya at-tamthil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Batilnya at-takyif, membagaimanakan sifat Allah. Bagaimana sih turunnya Allah? Ketika mendengarkan hadis tentang yanzilu rabbuna ila samai dunya, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, bagaimana sih? Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya pertanyaan tentang bagaimana yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka hanya fokus kepada apa yang telah diterangkan dan disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim dan dalam Sunnah. Allah tidak menerangkan kepada kita bagaimana sifatnya, maka kita pun tidak mengerti, tidak tahu. Ya. Bertanya tentangnya adalah perkara bid'ah, karena para ulama salaf mereka tidak pernah bertanya tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan ucapan Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Akbar maksudnya apa? Akbar min kulli syai'. Cukup dengan ucapan ini membantah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Karena Allah akbar dari seluruh makhluknya. Kalau dalam perkara yang ada di kalangan makhluk saja, ya, seorang tidak mampu untuk mentakyif, membagaimanakan sebagian dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang malaikat. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Para malaikat punya sayap. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Gimana? Kamu bisa bagaimana kan? Gimana itu? Di mana letak sayapnya malaikat? 3, 4, di mana? Ini baru 3, 4. Gimana dengan sayapnya Jibril alaihissalam? Berapa? Hah? Hah? 600. Berapa? 600 sayap. Gimana? Di mana letaknya? Ini baru makhluk. Kamu enggak, gimana itu? Situ mi'ati janah itu gimana? Ya kamu tidak bisa membagaimanakan. Lah gimana kamu ingin membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun kamu berupaya memikirkan, yang nggak bisa. Yang kedua, tentang ruh yang ada pada dirimu sendiri. Dalam diri setiap insan memiliki ruh.
selama dia hidup. Coba kamu takyif itu gimana itu ruh? Gimana sih ruh itu? Bentuknya gimana ruh? Kalau seorang lagi tidur itu ruhnya kemana ya? Subhanallah. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Tentang al-jannah, a'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, dan tidak terbetik dalam hati seorang. Gimana pun seseorang berupaya untuk menggambarkan tentang keindahan surga, keindahan al-jannah, dia tidak akan mampu. Itu baru makhluk. Lah gimana seorang dengan kelancangannya ingin mentakyif, membagaimanakan, memikirkan, mengkhayalkan sifat Allah Subhanahu wa taala, adalah satu hal yang tidak mungkin. Lalu beliau berkata rahimahullah, qubhan liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala akhtalu. Qubhan, al-qubhu ziddul husn. Al-qubh lawan dari al-husnu. Qubh menunjukkan kejelekan. Ya, seakan-akan An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendoakan kejelekan. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan itu. Siapa itu yang didoakan kejelekan itu? Liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu. Bagi orang yang nabadha, yang melempar, yang meninggalkan Al-Quranul Karim, meninggalkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, meninggalkan untuk menjadikan Al-Quranul Karim sebagai dalil, sebagai sandarannya di dalam beristidlal. Dia membuang Al-Quranul Karim. Makna nabadha ay taraha, membuang, itu asal makna nabadha. Maksudnya di sini adalah meninggalkan, berpaling. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitab Allah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Di antara bentuk nabdzul kitab, nabdzul Quran, meninggalkan Al-Quran Karim, adalah tidak menjadikannya sebagai rujukan ketika terjadi perselisihan, tidak menjadikannya sebagai hujjah pada saat terjadinya perselisihan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, ila kitabihi wa ila rasul, ila sunnatihi. Ketika terjadi khilaf, ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada kitab Allah dan kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka meninggalkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai dalil, sebagai hujjah. Lalu mereka lebih mengedepankan pendalilan dengan cara apa? Dengan akalnya. Ada yang berdalil dengan perasaannya, dengan dzauq. Menurut hemat saya, menurut perjalanan spiritual saya, menurut perasaan saya. Ada yang berdalil dengan kisah-kisah, ada yang berdalil dengan mimpi-mimpi, ada yang berdalil dengan pengalaman-pengalaman. Walhasil, tidak sedikit di antara mereka bahkan yang menisbatkan kepada Islam, kalau ditanya tentang satu permasalahan di dalam agama, itu, wah, saya bermimpi. Sebutkan mimpi-mimpinya. Ada seorang yang
Saya dengarkan langsung. Dia sudah, wah, istilahnya sudah jadi tongkat kalkun. Sering khuruj. Itu pengakuannya subhanallah, mudah kali dia mimpi ketemu Rasul. Dikit-dikit, oh tadi malam saya mimpi ketemu Rasul. Nah, pernah ketika dia baru mengikuti jamaah ini, dia ya pakai kopiah hitam. Gak boleh tersinggung Pak Joko. Boleh, bukan haram ya. Cuman saya nggak punya kopiah hitam, jadi pakainya putih. Nah, orang ini tuh pernah memakai kopiah hitam. Suatu ketika dia mimpi ketemu Rasul. Di dalam mimpinya itu Rasul marah kepadanya. Ditegur orang ini karena pakai kopiah hitam. Besoknya langsung dia buang kopiah. Dia ganti pakai peci putih atau sorban putih. Besoknya mimpi lagi ketemu Rasul. Nah, Rasul senang kepadanya, Rasul sayang kepadanya. Subhanallah, saya sudah sekian tahun berangan-angan bisa bermimpi bertemu Rasul, gak kesampaian. Lain orang kemarin mimpi Rasul, hari ini mimpi Rasul lagi. Nah, terus dari mimpi itu dia menetapkan hukum, diharamkan pakai kopiah atau pakai peci hitam. Karena Rasul marah kan. Subhanallah. Ini istidlal orang-orang yang meninggalkan Al-Quran Karim, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, tidak menjadikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hujjah, sebagai dalil. Ya. Maka kubhan, kejelekan bagi mereka. Liman nabadha al-Quran wara'ahu, bagi orang yang meninggalkan Al-Quran, membiarkan Al-Quran Karim itu wara'ahu, di belakangnya. Maksudnya dia tidak beramal dengannya. Wa idza istadalla, kalau dia hendak berdalil, yaqulu, apa yang dia katakan? Qala al-akhtal, telah berkata si akhtal. Bukan yang dimaksud di sini bahwa kalau dia berdalil selalu menyebutkan akhtal, bukan. Al-akhtal ini seorang yang dikenal ahli syair di zaman-zaman Bani Umayyah. Ya. Dia termasuk ahli syair yang tersohor pada masa itu. Ya, termasuk di antara teman-temannya Farazdaq, Jarir dan yang lain. Dia bernama Ghiyath bin Ghawth Al-Akhtal. Dia seorang penyair Arab, namun dia ini seorang Nasrani. Dia seorang Nasrani, dan disebutkan dalam biografinya, biografi Al-Akhtal ini orang lisannya itu jelek, ucapannya jorok kalau berbicara, dan disebutkan dalam biografinya bahwa dia seorang yang pecandu khamr. Pecandu khamr, kalau istilah kita sekarang penjat narkoba. Ini Akhtal. Nah, kenapa beliau menyebutkan Al-Akhtal? Ada sebagian ahli bid'ah, di antara Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, itu kalau berdalil dia menukil ucapannya Akhtal, seperti ketika membahas tentang kalamullah. Sudah kita terangkan tadi bahwa Al-Asy'ariyah dan yang semisal mereka berkeyakinan bahwa al-kalam itu adalah kalam nafsi.
Maksudnya kalam nafsi itu ya ada pada diri Allah. Ya, jadi tidak keluar, tidak ada suara, tidak didengar. Ketika ditanya tentang dalilnya apa? Dalilnya berkata Akhtal, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalilan. Innal kalam la fil fuad. Al-kalam itu adalah yang berasal dari hati, yang terdapat di dalam hati. Lisan itu hanya dijadikan sebagai pengungkap apa yang terdapat dalam hati. Tapi al-kalam itu di dalam hati. Alasannya bait syair yang diucapkan oleh Al-Akhtal. Al-Akhtal Nasrani kok jadikan sebagai hujjah syairnya. Apa mereka tidak tahu bahwa kaum Nasara dalam urusan al-kalam itu mereka orang paling gak bisa membedakan mana kalam Nabi, mana kalam ilahi. Semua ucapan Nabi Isa AS dinisbatkan pada kalam ilahi. Ikhtalata al-lahud bin nasbit. Nah, walhasil para ulama menjawab, dan ini ucapan Akhtal banyak disebutkan dalam kitab-kitab Asy'ariyah untuk menguatkan pendapat mereka tentang al-kalam itu kalam nafsi. Dan ini dinisbatkan kepada Al-Akhtal, namun sebagian mengingkari ini bukan, tidak terdapat dalam diwan Al-Akhtal ucapan ini. Ya. Ada orang yang mengatakan bahwa yang sahih bukan innal kalam la fi fuadi, tapi innal bayana la fi fuadi. Penjelasan itu yang diterima, yang memberi pengaruh adalah yang berasal dari hati, bukan bermakna pengingkaran bahwa al-kalam itu dengan lisan, dengan suara. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam banyak kitab beliau menjawab syubhat al-Asy'ariyah dalam permasalahan kalam Allah. As-Sijzi juga punya kitab khusus Ar-Raddu 'ala man ankara al-harfa was-sawt, bantahan terhadap orang mengingkari huruf dan suara dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata rahimahullah, wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-samaa'i bighairi kayfin yanzil. Maka ini berkaitan tentang dua permasalahan, masih berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang ru'yatullah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wal mu'minun, kaum mukminin, yarawna, mereka melihat haqqan, secara hakiki, secara haqiqah, rabbahum, yaitu Rabb mereka, lihat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah melihat Allah di akhirat, di dalam al-jannah. Adapun di dunia tidak seorang pun bisa melihat Allah tabaraka wa taala. Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah, arini kaifa anzur ilaik, qala lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat, yakni di dunia. Oleh karena itu, arini anzur ilaik, qala arini anzur ilaik, qala lan tarani, qala lan tarani. Kemudian apa lanjutannya, ikhwan? Walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka subhanaka tubtu ilayk. Nah, ketika Nabi Allah Musa AS mengatakan arini anzur ilaik, qala lan tarani, engkau tidak bisa melihat, yakni maksudnya di dunia.
Oleh karena itu dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut." Tidak seorang pun bisa melihat Rabbnya sampai dia mati. Jadi yang dimaksud di sini yarawna haqqan rabbahum, yaitu di al-akhirah. Di akhirat terjadi khilaf terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj beliau melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Yang sahih bahwa beliau pun tidak melihat Allah secara langsung. Ketika beliau ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Kata beliau, "Nurun anna ara." Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata beliau, "Nur, cahaya. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah tabaraka taala?" Adapun di akhirat, maka dalil-dalil dari kitab Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa kaum mukminin mereka melihat Allah tabaraka taala di dalam al-jannah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, ila rabbiha nadhira. Dan hadis yang mutawatir, hadis Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar lailatul badr la tudammuna fi ru'yatihi la tudammuna fi ru'yatihi." Beberapa riwayat bahwa kalian pasti akan melihat kalian yaumul qiyamah seperti kalian melihat bulan. Penyerupaan di sini dalam hal penglihatan, bukan dalam hal yang dilihat. Allah Azza wa Jalla tentu tidak sama dengan bulan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan dalam hal penglihatan seorang hamba kepada Allah. Seperti yang kau melihat bulan, kamu tidak perlu berdesak-desakan, kamu melihat dengan jelas bulan di malam purnama. Maka demikian pula engkau ketika melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah, ya, maka engkau melihat dengan jelas, dengan penuh kenikmatan, dan itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kaum mukminin di dalam al-jannah. Wa ila samai bighairi kaifin yanzilu, dan ila sama, ke langit, maksudnya ke langit dunia, bighairi kaifin, tanpa bagaimana. Bukan yang dimaksud tanpa bagaimana, tidak ada bagaimananya, tidak ada kaifiahnya. Namun kita tidak mengetahui kaifiahnya. Kita tidak membagaimanakan bagaimana yanzilu, turunnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang turunnya Allah Jalla wa Ala ke langit dunia, hadis mutawatir, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiya wa man yastaghfirni fa aghfir lahu. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kita mengimani itu, jangan membagaimanakan. Karena dari ahlul bidah mereka membagaimanakan. Nah, kalau di setiap bagian belahan dunia ini ada sepertiga malamnya, berarti arasnya kosong. Dari mana kamu tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang dirinya bahwa dia beristiwa di atas arsy. Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi. Dan Allah Tabaraka wa ta'ala juga memberitakan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan bahwa Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Tidak ada pertentangan. Allah turun ke langit dunia. Allah Azza wa Jalla istawa 'ala al-'arsy. Bukan berarti ketika turun arsy kosong. Dari mana kamu ketahui? Ini karena di dalam kepala ahlul bidah itu, ya, dikotori dengan penyakit
tamtsil, penyerupaan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Seorang dai turun dari mimbar. Nah, kalau sudah turun dari mimbar berarti sudah nggak di atas mimbar. Mimbar kosong karena dia sudah dibawa. Apa seperti itu? Itu makhluk. Dari mana kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk sementara Allah sendiri sudah menafikan laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan. Allah sendiri menafikan. Lah kenapa kamu menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk? Imani sebagaimana datangnya. Allah turun ke langit dunia. Imani bahwa Allah turun ke langit dunia. Padahal seperti malam terakhir, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan, siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku aku berikan, siapa yang beristighfar kepadaku aku ampuni. Kita iman sebagaimana datangnya. Ada satu fitnah yang disandarkan kepada Syekhul Islam rahimahullah, bahwa beliau menyerupakan sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Dinukil oleh seorang yang dikenal tukang jalan-jalan, Ar-Rahala Ibnu Battuta, bahwa ketika dia masuk ke Dimashq, lalu dia menghadiri khutbah Jumat yang katanya khatibnya itu Ibnu Taimiyah, lalu dia menyebutkan hadis tentang nuzul, tentang turunnya Allah. Kata dia yang mengatakan bahwa waktu itu Ibnu Taimiyah mengatakan tentang hadis ini, Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar ini, seperti turunnya aku dari mimbar ini. Subhanallah, fitnah. Padahal dia menyebutkan tanggal masuknya di Damaskus itu dalam kondisi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sudah berada dalam penjara Qal'ah, dan beliau tidak lagi keluar sampai beliau wafat rahimahullah. Nah, terus yang dilihat itu siapa? Mungkin ada Ibnu Taimiyah yang lain, mungkin penjual bakso atau apa gitu. Nah, Allah musta'an. Padahal begitu mudahnya seorang bisa merujuk kepada kitab-kitab Syekhul Islam rahimahullah. Nah, beliau punya kitab khusus Syarah Hadits An-Nuzul, Syarah Hadits An-Nuzul, rujuk ke kitab beliau. Dengan tegas beliau mengatakan yanzilu bila kaif, Allah turun ke langit dunia bila kaif, jangan membagaimanakan. Kita tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Kemudian berkata Nabi rahimahullah taala, masih sudah capek? Sudah lelah? Tadi saya berniat untuk menyelesaikan malam ini sehingga ba'dal fajar sudah ada pelajaran, tapi nampaknya masih panjang ya, jadi nampaknya sampai di sini dulu ikhwan. Insyaallah kita selesaikan besok ba'dal fajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini dan memahami dengan baik dan menghafal 16 bait-bait syair dari manzumah Lamiyah ini. Allah taala bisawab. Sampai di sini.